Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Jejeng Felrianto, guru mata pelajaran korespondensi SMK Negeri 1 Ciamis. Hari ini kita akan mulai masuk ke materi yang baru, yaitu mengenai tata naskah surat menyurat dalam bahasa Indonesia. Tentunya seorang sekretaris harus bisa membuat itu surat. Dan tentunya seorang sekretaris juga harus tahu fungsi dari sebuah surat. Dan tentunya seorang sekretaris juga harus bisa menguasai bagaimana bahasa surat yang baik dan benar, sehingga surat tersebut bisa digunakan sebagai alat komunikasi. Sebelum masuk ke mata pelajaran intinya, kita akan mengetahui terlebih dahulu mengenai surat. Kita akan mengetahui dulu fungsi dari sebuah surat. Kita akan melihat terlebih dahulu dari video pemaparan berikut ini. Masih ingat dong dengan lagu ini? Lagu yang bercerita soal surat yang dikirim oleh seorang wanita ke pasangannya. Curahan hatinya lengkap tertuang di dalam surat itu. Surat yang dikirimkannya ke pujaan hati itu, surat satu-satunya sarana komunikasi. Cinta dari almarhum suaminya kini menjadi kenang-kenangan tak ternilai bagi Evi. Ia menyimpannya dengan rapi dan membacanya kembali saat didera rasa rindu. Surat. Puluhan bahkan belasan tahun silam cara berkomunikasi yang satu ini menjadi primadona. Dengan tulisan tangan, surat memiliki sentuhan personal bagi orang yang dituju. Meski sudah ketinggalan zaman, komunikasi dengan surat memiliki kelebihan tersendiri. Surat bisa menjadi bukti tertulis jika suatu hari terjadi kekeliruan. Nah, setelah tadi kita melihat video tersebut, jadi apa yang disebut dengan surat? Menurut Liang Ji, warkat merupakan setiap catatan tertulis atau bergambar yang memuat keterangan mengenai suatu hal atau peristiwa yang dibuat oleh orang untuk membantu ingatannya. Menurut Dr. Andes Thomas Wiyasa Bratawijaya, MBA, surat menyurat yang disebut dengan korespondensi merupakan sarana komunikasi tertulis sesuai fungsi dan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Sika Mutiara Silmi, surat adalah sehelai kertas atau lebih yang digunakan untuk mengadakan komunikasi secara tertulis. Menurut pedoman surat menyurat, di dalam buku pedoman surat menyurat bahwa surat merupakan segenap pekerjaan yang berhubungan dengan surat sebagai alat komunikasi dan sebagai warkat ketatausahaan. Dan berdasarkan buku petunjuk administrasi umum, surat adalah suatu alat penyampaian berita secara tertulis yang berisi pemberitahuan, pernyataan, permintaan kepada pihak lain. Nah, setelah kita memahami apa itu definisi dari sebuah surat, kita mulai masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai fungsi-fungsi dari sebuah surat. Fungsi surat adalah sebagai berikut. 1. Sebagai alat dokumentasi. Surat berfungsi sebagai alat dokumentasi apabila dijadikan sebagai alat pemberitahuan atau pengumpulan bukti-bukti ataupun keterangan. Surat biasanya dijadikan sebagai alat dokumentasi apabila terjadi perselisihan atau perdebatan pendapat antara dua belah pihak. 2. Alat pengingat. Surat dapat digunakan sebagai alat pengingat hal-hal yang telah terlupakan atau hal yang telah lama. 3. Fungsi dari sebuah surat adalah sebagai bukti historis. 4. Sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan. 5. Sebagai duta organisasi. Yang 6 adalah sebagai sarana promosi, dan yang terakhir adalah bahwa surat itu sebagai alat komunikasi.
Berikutnya, apa saja jenis-jenis dari surat? Ada beberapa jenis surat, yaitu sebagai berikut. 1. Berdasarkan sifat dan asal surat. Berdasarkan sifat dan asal surat, surat dibedakan menjadi berikut ini. Yang pertama, ada yang disebut dengan surat pribadi. Surat pribadi yaitu surat yang isinya bersifat pribadi yang tidak semua orang dapat mengetahuinya. 2. Surat resmi. Surat resmi yaitu surat yang isinya berkenaan dengan kepentingan organisasi atau perusahaan. 3. Surat sosial. Surat sosial yaitu surat yang dibuat oleh lembaga sosial. Yang keempat, surat niaga. Surat niaga yaitu surat yang isinya memuat persoalan niaga dan dibuat oleh suatu badan usaha. Yang kelima, surat dinas. Surat dinas yaitu surat yang isinya menyangkut segi-segi kedinasan dalam administrasi pemerintahan dan oleh instansi pemerintah. Berdasarkan keamanan isi, surat dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu surat sangat rahasia. Surat sangat rahasia yaitu surat yang hanya digunakan sebagai dokumen yang berhubungan erat dengan keamanan negara. Surat ini biasanya ditandai dengan tulisan SRHS atau SR dan sampulnya rangkap 3. 2. Surat rahasia, yaitu surat yang isinya tidak boleh diketahui oleh orang lain. Surat ini biasanya menggunakan sampul rangkap dan ditandai dengan tulisan RHS atau R. 3. Yaitu surat konfidensial. Surat konfidensial yaitu surat yang isinya cukup diketahui oleh pejabat yang bersangkutan. Dan yang keempat, ada yang disebut dengan surat biasa, yaitu surat yang tidak akan menimbulkan akibat buruk atau merugikan organisasi maupun pejabat yang bersangkutan meskipun isinya dibaca atau diketahui oleh orang lain. Berdasarkan urgensi penyelesaiannya, surat dibedakan menjadi berikut ini. Yang pertama, ada sangat segera, yang kedua segera, dan yang ketiga adalah biasa. Surat sangat segera yaitu surat yang membutuhkan jawaban sesegera mungkin, sehingga harus menjadi prioritas pertama. Surat segera yaitu surat yang membutuhkan tanggapan segera oleh penerima, tetapi tidak perlu diprioritaskan pertama, seperti surat sangat segera. Yang ketiga, yaitu surat biasa. Surat biasa yaitu surat yang tidak membutuhkan jawaban sangat segera atau segera. Berdasarkan banyaknya sasaran, surat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu surat biasa, surat edaran, dan surat pengumuman. Surat biasa yaitu surat yang dikirimkan hanya untuk seseorang atau alamat tertentu saja. Surat edaran yaitu surat yang ditujukan kepada beberapa orang atau pejabat tertentu dengan kemungkinan disampaikan kepada lingkup yang lebih luas. 3. Surat pengumuman, yaitu surat yang ditujukan kepada sejumlah orang atau pejabat yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu. Berdasarkan Dinas Pos, surat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu surat biasa. Surat biasa adalah surat yang dikirimkan dengan menempelkan perangko yang termurah. 2. Surat kilat. Surat kilat adalah surat yang pemberangkatan dan pengantarannya lebih diutamakan dari surat biasa, serta diusahakan sampai dalam waktu 1 kali 24 jam. Pengirimannya dilakukan dengan menggunakan perangko yang telah ditentukan oleh kantor pos dan lebih mahal daripada perangko surat biasa. Yang ketiga, yaitu surat kilat khusus.
Surat kilat khusus adalah surat yang dijamin pengirimannya selama 1 kali 24 jam dengan syarat terdapat jaringan pada daerah yang akan dikirimi surat kilat khusus ini. Setelah tadi kita mengetahui apa itu yang disebut dengan surat, kita sudah tahu fungsi-fungsi dari sebuah surat, dan kita sudah tahu jenis-jenis surat, tentunya apa sih yang disebut ataupun yang harus disiapkan untuk perlengkapan surat. Beberapa perlengkapan yang dibutuhkan untuk membuat surat adalah sebagai berikut. 1. Kertas. Media untuk menulis surat adalah kertas. Di antara beragam ukuran kertas, untuk membuat surat sebaiknya memilih kertas dengan ukuran folio A4 atau biasa kita sebut dengan ukuran kuarto. 2. Perlengkapan surat yaitu sampul surat. Sampul surat adalah lipatan kertas yang dilem atau amplop yang digunakan untuk membungkus surat. Berdasarkan ukuran kertas yang dipakai, sampul surat dibagi menjadi beberapa berikut ini. Yang pertama yaitu sampul persegi 4, 2 sampul persegi panjang, dan 3 adalah sampul berjendela. Sedangkan berdasarkan wujudnya, sampul dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu bunker, 2 pocket envelope, yang ketiga window envelopes, dan yang keempat ada aperture envelopes. Materi berikutnya kita harus tahu syarat surat yang baik seperti apa. Syarat surat yang baik, bahwa surat yang baik harus memenuhi kriteria berikut. Disusun dengan teknik penyusunan yang benar, yang meliputi ditulis pada kertas sesuai dengan ukuran umum, tata letak bagian-bagian surat harus disusun tepat sesuai aturan atau pedoman yang telah ditentukan, ketikan harus benar, jelas, bersih, rapi, dan dengan format yang menarik. Surat juga ditulis secara ringkas, jelas, dan eksplisit agar penerima dapat memahami isi surat dengan jelas, tepat, dan tidak ragu-ragu. Hal ini juga membuat pengiriman surat memperoleh surat balasan secara cepat. Yang ketiga, yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini meliputi pemilihan kata, ejaan, bentuk kata, maupun kalimatnya. Gunakan kalimat efektif, yang sopan, yang menarik, serta menunjukkan sikap hormat, sopan, dan simpatik. Materi berikutnya kita masuk ke bagian-bagian dari sebuah surat. Bagian surat yang pertama ada yang disebut dengan kop surat atau kepala surat. Kop surat merupakan bagian teratas dalam sebuah surat. Fungsi kop surat adalah memberikan informasi mengenai nama, alamat, kegiatan lembaga tersebut, serta dapat juga menjadi alat promosi. Yang kedua, dari bagian-bagian surat ada yang disebut dengan tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal surat dalam sebuah surat yaitu untuk memberikan informasi mengenai tempat dan tanggal penulisan surat tersebut. Untuk tempat biasanya tidak dicantumkan kembali jika surat tersebut sudah menuliskannya di dalam kop surat. Tetapi, jika surat itu adalah surat yang tidak resmi, maka tempat surat penulisannya wajib ditulis di bagian tersebut. Jika surat memiliki kop surat, di depan tidak lagi dituliskan atau dicantumkan nama kota pengirimannya. Tanggal
bulan, dan tahun harus ditulis lengkap. Misalnya 20 Desember 2019. Nama bulan tidak boleh disingkat. Contohnya Februari menjadi Feb. Yang ketiga, dari bagian-bagian surat itu ada yang disebut dengan subjek surat. Subjek surat terdiri atas 3 bagian, yaitu nomor surat, lampiran, dan perihal. Nomor surat biasanya digunakan oleh instansi pembuat surat untuk menertibkan administrasi surat menyurat. Lampiran merupakan bagian penjelas yang dapat menginformasikan bahwa ada sejumlah berkas atau dokumen yang disertakan dalam surat tersebut. Perihal atau hal adalah merupakan suatu yang mendorong atau melatar belakangi seseorang sebagai orang pembuat surat dan mengirimkan surat tersebut. Bagian yang keempat ada yang disebut dengan objek surat. Objek surat terdiri atas nama dan alamat yang dituju. Berikut beberapa contoh penulisan objek surat. Bagian yang kelima dari bagian-bagian surat ada yang disebut dengan salam pembuka. Salam pembuka berfungsi sebagai sapaan dalam surat. Salam pembuka ditulis dengan huruf kapital di awal dan diakhiri oleh tanda koma. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya, yang keenam ada yang disebut dengan isi surat. Isi surat terdiri atas alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup. Alinea pembuka merupakan alinea pertama yang berfungsi sebagai pengantar atau pendahuluan terhadap informasi yang disampaikan di alinea isi. Alinea isi berisi informasi yang akan disampaikan. Sedangkan alinea penutup berisi ucapan terima kasih atau harapan dari penulis kepada pembaca surat. Berikutnya, yang ketujuh ada yang disebut dengan salam penutup. Salam penutup merupakan penutup surat yang biasanya menggunakan kata hormat saya, hormat kami, wassalam. Penulisan salam penutup tersebut seperti salam pembuka, yaitu diawali oleh huruf kapital dan diakhiri oleh tanda koma. Salam penutup berfungsi untuk menunjukkan rasa hormat dan keakraban pengirim surat kepada penerima surat. Salam penutup tidak dicantumkan dalam surat dinas pemerintah, melainkan cukup disebutkan nama jabatan atau kantornya. Kemudian mencantumkan nama terang di bawah tanda tangan. Dan yang kedelapan, dalam bagian-bagian surat ada yang disebut dengan nama terang dan tanda tangan. Setelah salam penutup, terdapat nama jelas pengirim surat beserta tanda tangannya. Nama terang dituliskan di bagian bawah tanda tangan. Untuk surat resmi atau dinas pemerintah, di bawah nama terang dicantumkan NIP. Pada surat niaga, dicantumkan nama jabatan penanggung jawab surat di bawah nama terang penanggung jawab. Bagian yang kesembilan ada yang disebut dengan tembusan. Tembusan merupakan bagian surat yang menunjukkan pihak atau orang lain yang juga berhak mendapatkan surat tersebut. Dan yang ke-10 dalam bagian-bagian surat ada yang disebut dengan inisial. Inisial merupakan singkatan huruf pertama dari nama penyusun konsep surat dan pengetik surat tersebut. Fungsi inisial untuk mengetahui konseptor pengetikannya, sehingga apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan mudah mengurusinya.
Berikut contoh penulisan inisial. Materi selanjutnya kita akan mulai masuk ke dalam materi, yaitu mengenai bentuk-bentuk dari sebuah surat. Bentuk surat yang pertama ada yang disebut dengan bentuk lurus penuh atau kita sebut dengan full block style. Bentuk lurus penuh adalah bentuk surat yang semua pengetikannya dimulai dari pasak garis pinggir kiri. Berikut adalah contoh bentuk surat full block style atau bentuk lurus penuh. Yang kedua ada yang disebut dengan bentuk lurus atau kita sebut dengan block style. Berikut adalah contoh bentuk surat, yaitu bentuk surat lurus atau block style. Pada bentuk lurus atau block style, tempat dan tanggal surat diletakkan pada sebelah kanan sejajar dengan alamat surat. Tanda tangan dan nama terang juga diletakkan di sebelah kanan. Yang ketiga, dalam bentuk-bentuk surat ada yang disebut dengan bentuk setengah lurus atau kita sebut dengan semi block style. Bentuk setengah lurus atau semi block style, pola surat berbentuk setengah lurus hampir sama dengan bentuk lurus. Hanya saja pada bentuk ini penulisan alinea pertama harus menjorok ke dalam, kurang lebih 5 spasi. Berikut contoh dari bentuk surat setengah lurus atau semi block style. Yang selanjutnya, bentuk surat ada yang disebut dengan bentuk surat menggantung atau hanging. Bentuk bergantung atau hanging paragraph style hampir sama dengan bentuk lurus. Namun, setiap alinea baru sesudah baris pertama diketik masuk sebanyak 5 spasi. Berikut pola dan contohnya. Bentuk surat yang selanjutnya ada yang disebut dengan bentuk lekuk atau indented style. Pada bentuk lekuk, baris pertama alamat dimulai dari garis pinggir kiri. Kemudian, baris kedua dimulai 5 spasi dari garis pinggir kiri. Baris berikutnya dimulai 10 spasi dari garis pinggir kiri. Setiap alinea dimulai 5 spasi dari garis pinggir kiri. Berikut contohnya. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan bentuk resmi atau kita sebut dengan official letter style. Pada bentuk resmi, alamat ditulis di sebelah kanan di bawah nama kota dan tanggal. Setiap alinea dimulai 5 spasi dari garis pinggir kiri. Dan yang terakhir, dalam bentuk-bentuk surat ada yang disebut dengan bentuk resmi gaya baru. Materi selanjutnya, kita harus tahu yang disebut dengan lipatan-lipatan surat. Yang pertama, dalam lipatan-lipatan surat ada yang disebut dengan lipatan baku. Lipatan baku yang pertama, terlebih dahulu surat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Bagian 3 kita lipat ke dalam bertemu dengan bagian kedua. Dan bagian 1 kita lipat bertemu dengan bagian 2 dan bagian 3. Yang kedua, ada yang disebut dengan lipatan baku rendah. Lipatan baku rendah, terlebih dahulu surat ataupun kertas dibagi menjadi 3 bagian,
yaitu bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Namun, bagian 1 di sini lebih kecil daripada bagian 2 dan bagian 3. Cara melipatnya yaitu bagian 3 lipat ke dalam bertemu dengan bagian kedua. Dan bagian 1 dilipat ke dalam bertemu dengan bagian 2 dan bagian ketiga. Yang ketiga, dalam lipatan-lipatan surat ada yang disebut dengan lipatan akordion. Lipatan akordion yaitu langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kertas dengan kop surat dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar, yang sama panjang, yaitu ideal antara bagian 1, bagian 2, dan bagian ketiga. Bagian ke-1 kita lipat bertemu dengan bagian kedua, namun kita hadapkan keluar. Bagian 3 kita lipat ke bagian kedua, yaitu ke dalam, bertemu dengan bagian 2, dan contohnya adalah sebagai berikut. Yang keempat, ada yang disebut dengan lipatan akordion rendah. Lipatan akordion rendah bahwa surat terlebih dahulu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian 1, bagian 2, dan bagian ketiga. Bagian ketiga yang lebih besar kita lipat ke dalam bertemu dengan bagian 2. Karena bagian 3 dan bagian 2 memiliki lipatan ataupun ukuran kertas yang sama, yaitu lebih besar daripada bagian ke-1. Bagian ke-1 kita lipat keluar, bertemu dengan bagian kedua. Sehingga contoh lipatannya kita bisa lihat berdasarkan video berikut ini. Selanjutnya, dalam lipatan surat ada yang disebut dengan lipatan ganda sejajar. Lipatan ganda sejajar yaitu bagaimana cara kita melipat dengan ukuran-ukuran yang standar, yaitu yang pertama, surat terlebih dahulu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian 1 dan bagian 2 dengan ukuran besar yang sama. Setelah itu, kita lipat kembali dari 2 bagian tersebut. Setengah dari bagian kedua dan setengah bagian 1 kita tarik ke dalam sehingga 2 bagian tersebut bertemu. Dan apabila dibuka, jadilah lipatan ganda sejajar. Berikutnya ada yang disebut dengan lipatan tunggal, yaitu lipatan yang dilihat dan dipraktekkan paling mudah. Karena lipatan tunggal yaitu lipatan setengah dari lipatan ganda sejajar. Langkahnya yaitu surat ataupun kertas tersebut dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar dan sama panjang. Maka contoh videonya dan untuk melengkapi lipatannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, dalam lipatan surat ada yang disebut dengan lipatan model Perancis. Lipatan model Perancis terlebih dahulu surat kita lipat menjadi 2 bagian, namun lipatnya adalah ngambil garis tengah, yaitu dilipat secara vertikal, yaitu sayap kiri dan mempunyai sayap kanan. Setelah terbagi menjadi 2,
kita lipat kembali surat tersebut ke atas dan menjadi lipatan-lipatan kecil, yaitu menjadi beberapa bagian. Yang pertama, dari lipatan bawah kita tarik ke atas, bertemu dengan lipatan satunya. Maka jadilah yang disebut dengan lipatan model Perancis. Dan yang terakhir, dalam materi lipatan surat ada yang disebut dengan lipatan baron. Lipatan baron langkahnya adalah sebagai berikut. Kita lipat kertas secara horizontal, membagi menjadi dua bagian, yaitu bagian satu dan bagian kedua. Setelah itu, kita ambil dan kita bagi setengah lipatan tersebut menjadi 3 bagian, yaitu dilipat ke dalam menjadi sayap kanan dan lipat ke kiri menjadi sayap kiri. Setelah itu akan jadi yang disebut dengan lipatan baron atau kita sebut sebagai baronial fold. Dan materi terakhir dalam mata pelajaran korespondensi di materi 3-4 ini yaitu mengenai bahasa surat. Saat menulis surat, kita harus menggunakan bahasa surat yang baik, yakni memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Ditulis dengan menggunakan bahasa baku. 2. Pemilihan kata dan kalimat harus jelas, serta tidak bermakna ganda. 3. Kalimat harus lugas, tidak basa-basi. 4. Penulisan kalimat harus efektif. 5. Menggunakan bahasa yang padu, yakni setiap gagasan dituangkan dalam satu paragraf. Satu paragraf harus mengandung kesatuan isi, kepanduan antar kalimat, dan ada pengembangan gagasan pokok. 6. Bernalar. 7. Menarik atau mengandung rasa bahasa. Yang ke-8, sopan. Yang ke-9, taat asas atau kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang terakhir adalah tidak menggunakan kata singkatan. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran hari ini Bahwa surat merupakan sarana komunikasi tulisan. Saat ini, surat masih banyak digunakan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk menyampaikan informasi meskipun teknologi untuk berbagi informasi telah berkembang pesat. Selain sebagai sarana komunikasi tertulis, surat berfungsi sebagai alat bukti tertulis, alat pengingat, bukti historis, duta organisasi, dan sebagai pedoman. Pada waktunya surat tidak dapat digantikan dengan komunikasi bentuk lain, misalnya surat perjanjian maupun surat keputusan. Hal ini karena dalam kegiatan organisasi atau perusahaan perlu adanya dokumentasi sebagai catatan tertulis yang tidak terganti oleh komunikasi lisan. Nah, bagaimana belajar hari ini? Mudah kan? Gampang kan? Tentunya anak sekretaris harus mengetahui apa yang disebut dengan tata naskah surat menyurat. Maka dari itu, untuk anak sekretaris terus belajar, terus gali motivasi diri kalian untuk bisa memahami dari surat itu sendiri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita kembali di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.